Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan serta dilancarkan rezeki yang halal barokah. Dan ketika ada suatu masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan suatu solusi. Nah, itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 ya. Artinya saya mulai harinya untuk hari Jumat sampai terakhir batas waktu sampai hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya di 3 hari ke depan. Kali ini saya akan membuat suatu tema harapan yang terwujud ya, sekali lagi harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan harapan yang terwujud, ya nanti tergantung zodiak kalian ya. Tentunya tetap masih berada di 3 poin ya. Satu tentang masalah asmara ya. Poin kedua tentang masalah pekerjaan, dan poin ketiga tentang masalah keuangan. Nah, nanti kita sama-sama cek ya, apakah tarikan energi menurut zodiak kalian itu akan diuntungkan di 1 poin saja ya, dalam arti diuntungkan di asmara saja, ataukah diuntungkan di pekerjaan saja, ataukah diuntungkan di keuangan saja, kan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur kalian diuntungkan bisa di 2 poin ya, lebih-lebih syukur-syukur kalian diuntungkan di 3 poin. Jadi ketiga-tiganya semoga kalian akan diuntungkan, dalam arti yaitu tadi sesuai tema harapan yang terwujud ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Ketika kalian nanti mungkin berkomentar kok tidak sesuai tema, ya berarti kalian tidak menyimak apa yang barusan sudah saya informasikan ya, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Harap dimaklumi sobat, karena ini kan tarikannya luas. Saya tidak tahu nama kalian ya, dan sedikit info dari kalian itu kan saya tidak tahu. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Sering saya mengatakan baik buruk ya kita aminkan saja sobat. Kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban dalam kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Ketika kalian konsul secara pribadi, sering saya mengatakan itu saya akan tahu nama kalian dan sedikit informasi dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, saya tembak, dan yang konsul insya Allah akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ya, yang sebagaimana sudah kan seperti itu, yang sering konsul itu sama saya artinya suatu jawaban yang akurat, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat dulu untuk asmara Gemini di 3 hari ke depan seperti apakah. Gemini, untuk asmara kartu utama kalian muncul Queen of Pentacles, yaitu ada ratu duduk ya, sedang membawa ataupun sedang memandang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu The Empress, ini ada wanita sedang duduk santai ya. Ini kalau saya tangkap ya dari energi zodiak Gemini untuk asmara di 3 hari ke depan. Kartu utama kalian muncul Queen of Pentacles. Artinya di sini saya menangkap apa ya, Gemini ini selalu apa, bukan selalu ya, terkadang ya, cuman ya sering gitu loh ya, terkadang adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan, dan adanya suatu penjagaan. Mungkin gini ya, ketika kalian berjalan di seputar asmara, kalian tuh terkadang sering melamun ya, sering merenung, dan juga apa ya, sering menjaga asmara kalian. Jangan sampai timbul suatu masalah, jangan sampai timbul masalah konflik yang kalian inginkan. Dan di sini jelas kalian berharap adanya suatu langkah kedepannya itu kalian menginginkan adanya suatu bagaimana bisa stabil ya, tentang apa ya, tentang masalah keharmonisan, tentang kebahagiaan, saling komunikasi yang baik, saling damai, saling dingin, saling pengertian. Itu yang sedang kalian harapkan di sini. Jelas di sini adanya suatu renungan dan adanya suatu pemikiran di sini. Bagaimana langkah kedepannya agar lebih baik. Itu yang saya tangkap di kartu utama. Terus dikonfirmasi sama The Empress ya. Ini kartu kedua kalian muncul The Empress. Artinya apa? Artinya jelas ya. Insya Allah di 3 hari ke depan apa yang apa yang Gemini harapkan di sini ya. Apa yang Gemini harapkan di sini kelihatannya akan tercapai gitu loh. Ini benar-benar luar biasa, energinya cukup bagus. Adanya suatu ketenangan, adanya suatu kebahagiaan. Karena jelas di sini zodiak Gemini juga menginginkan adanya suatu kemakmuran di sini sobat gitu. Ya, bisa saja seperti itu. Jadi mungkin ketika kalian dihantam masalah ya, kemarin maaf dulu ataupun kemarin itu belum selesai ya, masalah tersebut, coba gunakan waktu yang sudah saya tentukan ini, gunakan sebaik-baiknya ya, untuk komunikasi kembali ya, jalin komunikasi yang lebih intens. Siapa tahu di situ menemukan apa ya, titik terang, dan sehingga kalian ataupun pasangan kalian ini merasakan suatu apa ya, kenyamanan gitu loh. Mungkin merasakan adanya suatu damai lagi, suasana dingin lagi. Makanya saya mengatakan, saya wanti-wanti ya, ketika dulu ataupun kemarin itu belum terselesaikan, coba selesaikan di waktu yang sudah saya tetapkan. Siapa tahu di situ memang benar-benar saling memahami lagi ya, mungkin saling memaafkan lagi, dan lebih saling pengertian lagi. Karena saya juga menangkap di sini kelihatannya dalam bulan-bulan ini, mungkin ketika kalian sudah menikah ya khususnya ya, ataupun yang sudah berpasangan, kelihatannya akan dikaruniai sebuah momongan di sini. Bisa saja ini adanya suatu waktu kalian akan hamil di sini di bulan-bulan ini. Kira-kira seperti itu ya. Ini selamat ya. Sekali lagi ya. Apalagi yang belum mempunyai momongan ya. Itu katanya di bulan-bulan ini akan ada suatu tanda-tanda adanya suatu peluang kehamilan buat kalian. Ini cukup bagus ya energinya ya. Ada Queen of Pentacles kartu utama, dan kartu konfirmnya mengatakan ada The Empress. Sama-sama menginginkan adanya suatu kestabilan, sama-sama menginginkan adanya suatu kemakmuran. Ini mantap ya untuk Gemini ya. Ketika kalian tidak ada masalah, insya Allah akan selesai. Kita lihat di pekerjaan. Di sini ada demun, ya. Ada matahari bulan bersamaan, terus bawahnya ada 3 ekor hewan, 2 serigala, 1 seperti apa ini? Seperti udang ya, ataupun kepiting ini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles, itu ada 3 orang bertaburan 10 koin ataupun 10 Pentacles. Ini kalau saya tangkap energi Gemini di kartu utama muncul demun. Artinya jelas ya, di sini Gemini harap berhati-hati karena akan ada suatu tembakan di sini ya. Gitu. Meskipun belum saya deteksi, saya menangkap energi dari kartu ini kelihatannya mungkin kalian akan sedikit ada hambatan di sini ya. Yang selama ini kalian ingin mengejar target, ingin mewujudkan suatu harapan atau impian, kelihatannya di sini akan tersendat sobat. Karena di sini jelas adanya suatu energi yang kurang bagus yang menghantam kalian. Adanya pihak ketiga, pihak toksik ya, yang mungkin membuat kalian akan adanya suatu apa ya? Akan adanya suatu pemikiran, akan adanya suatu renungan, bisa saja akan adanya suatu kesedihan di sini.
Ini yang saya tangkap di kartu utama. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 koin ya. Ini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan apa yang sedang kalian kejar di sini, ini kelihatannya kalian ingin mengejar adanya suatu pencapaian target sobat. Mungkin pencapaian target yang besar ataupun yang tinggi ya, ataupun pewujudan suatu harapan yang besar ataupun yang tinggi. Ini sedang kalian kejar gitu loh ya. Cuman apa? Cuman di sini kelihatannya ya itu tadi, kalian sedikit kesulitan di sini. Karena jelas ada pihak ketiga yang memantau kalian dari jauh. Yang mungkin iri hati sama kalian, melihat mungkin pekerjaan kalian mungkin enak ataupun bisa dikatakan apa ya, jabatan kalian itu naik ya. Mungkin kalian bisa dikatakan dipercaya sama atasan kalian. Pokoknya seperti itulah. Yang jelas di sini ada pihak ketiga yang iri gitu loh ya, yang toksik sama kalian sehingga berusaha menembakkan black magic. Jadi keinginan kalian keinginan kalian yang kuat akan pencapaian target yang tinggi ya, akan suatu pewujudan harapan yang besar, ini kelihatannya akan sedikit terpending sobat gitu loh. Sedikit terpending, nanti ada saja masalah di sini. Karena jelas di sini dikonfirmasi sama kartu demon, di sini ada konfirmasi 10 pentacles. Ini kan ada seseorang yang mengawasi dari jauh itu ya. Ada sepasang kekasih ya, laki perempuan sedang mungkin membicarakan sesuatu ya di sini. Dan belakangnya ada seperti laki-laki tua ya. Nah ini mengisyaratkan bahwa apa yang sedang kalian kejar itu tinggi, cuman dalam hal ini ada suatu hambatan. Nah, semoga bisa difahami sobatnya. Ada hambatan di sini. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lanjut di keuangan dulu. Di sini ada The Magician. Ada seorang memegang tongkat ya, The Magician. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ini ada tangan keluar dari awan ya, memegang cup, atasnya seperti ada merpati yang mau masuk. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini di faktor keuangan ya, atau kerezekian. Ini sobat ya, ini The Magician menggambarkan residual energi. Bisa saja ketika kalian ada suatu rezeki yang masuk ya, entah besar entah kecil, nah itu bisa saja ini pengaruh dari energi positif, kira-kira seperti itu. Dan juga sebaliknya, bisa saja ketika mungkin kalian dulu lancar ataupun kemarin lancar, tiba-tiba seperti ada suatu hambatan, tiba-tiba susah sekali rezeki itu terasa masuk ya, ketika kalian berharap atau kalian menginginkan adanya suatu keuangan yang masuk, justru di sini akan sulit. Nah, jadi bisa dikatakan The Magician ini adanya suatu permasalahan yang intinya itu tiba-tiba lah ya. Entah itu tiba-tiba akan baik, entah itu tiba-tiba akan buruk. Yang jelas kuncinya mengatakan ini akan terjadi sesuatu yang sangat tiba-tiba. Nah, syukur-syukur ini mengarah ke masalah yang tiba-tiba baik, bukan mengarah ke unsur yang tiba-tiba buruk. Ya, itu harapan saya, cuman nanti saya akan mendeteksi. Jelas ya, ketika kalian sekali lagi, ketika kalian menginginkan ada suatu kestabilan, kelancaran rezeki, ini kelihatannya apa ya? Bisa saja tiba-tiba lancar ya, dapat pemasukan entah dari mana, yang penting dapat rezeki, yang penting dapat keuangan masuk tiba-tiba besar. Nah, bisa saja sebaliknya gitu loh ya, kalian berharap adanya suatu keuangan yang masuk, adanya suatu kestabilan, justru malah makin seret gitu loh, justru malah makin seakan-akan tidak ada suatu keuangan yang masuk. Nah, itu yang saya tangkap ya di kartu The Magician. Terus kartu konfirmasi kalian mengatakan di sini ada Ace of Cup sobatnya. Artinya apa? Artinya Ace of Cup di sini bisa saja di sini ada suatu tanda-tanda baik juga buat kalian. Nah, karena di sini melambangkan tangan memegang cup ataupun memegang piala. Artinya ya bisa saja di sini kalian akan mendapatkan suatu keberuntungan. Nah, piala akan melambangkan suatu kesenangan, melambangkan suatu kebanggaan. Bisa saja di sini akan ada suatu rezeki yang masuk dan itu akan kalian genggam. Bisa saja seperti itu sobat ya. Karena di sini tanda-tanda bagus ya, adanya suatu pencapaian keinginan ataupun adanya suatu keyakinan kalian akan uang masuk, akan stabil, ini insya Allah akan benar-benar terjadi. Tinggal kuncinya di kartu utama, apakah lebih kuat positif energinya, apakah lebih kuat energi hitam, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, biar tidak bingung ya, biar lebih jelas, saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Oke, di poin pertama ataupun asmara, apakah kalian diuntungkan? Di satu poin ini kelihatannya saya menangkap ada suatu energi yang cukup baik, yang cukup bagus ya. Di sini jelas akan adanya suatu hal-hal yang positif dan itu akan membawa kalian ke jenjang kestabilan seperti yang saya katakan tadi ya. Itu loh. Jadi rasa senang, rasa mungkin harapan yang kalian selama ini kalian impikan itu kelihatannya akan terwujud di sini sobat. Sekali lagi, seperti yang saya katakan ya, ketika kalian dihantam masalah, ini buatlah sebagai momen yang paling khusus sobat ya, gitu loh. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Benar-benar kalau bisa jadikan momen yang terbaik. Ini khususnya yang maksud saya terlebih-lebih wabil khusus yang sedang maaf, yang sedang asmaranya lagi kurang stabil ya tadi, mungkin adanya suatu bentrok, adanya suatu selisih paham membuat situasi panas. Nah, gunakan momen yang saya sebutkan tadi sobat ya, di 3 hari ke depan. Gunakan momen baik itu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Di sini kelihatannya akan bagus ya. Mantap Gemini ya. Apapun permasalahan kalian, ketika kalian pandai menggunakan peluang di sini, karena momen di sini sangat mendukung kalian. Di situ akan terjadi suatu hal yang cukup baik, yang cukup positif. Adanya kesenangan, mungkin saling sinkron lagi, saling klik lagi antara hati kalian sama pasangan. Kira-kira seperti itu. Oke ya, lanjut di pekerjaan. Saya tadi menangkap suatu petunjuk ataupun terawangan di sini kelihatannya Gemini harap waspada, ya. Harap berhati-hati. Mulai kemarin saya mengatakan Gemini ini tertembak. Artinya apa? Artinya tertembak di faktor keuangan ini Gemini kali ini. Biasanya Gemini ada juga sih beberapa Gemini yang tertembak ataupun yang sulit tentang masalah asmara. Kali ini Gemini kelihatannya dikejar di seputar keuangan lah. Sama ketika saya mengatakan di sini artinya apa? Saya membahas tentang pekerjaan itu kan nanti ujung-ujungnya pasti adanya suatu keuangan sobat. Nah, karena kan pekerjaan pasti ada gandengannya, mesti sama keuangan kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi Gemini harap berhati-hati, kelihatannya akan ada hambatan. Jadi keinginan kalian tentang adanya suatu pencapaian target yang tinggi ataupun suatu pewujudan suatu harapan yang besar ini kelihatannya Gemini masih kesulitan gitu loh. Jadi saran saya harap di netral. Ini jelas Gemini ada suatu tembakan. Kalian ditembak di masalah pekerjaan yang itu akan berimbas di faktor keuangan. Ingat ya, sekali lagi Gemini kalau bisa di netral. Jelas ada permainan orang toksik dan menembakkan energi yang cukup pekat ya. Aura kalian sekitar wajah ini kelihatan pekat. Disitulah ketika tidak di netral banyak apa ya, mengundang ataupun menarik suatu kesialan-kesialan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya bagus ya di sini ya. Cuman Gemini banyak yang iri ya di sini ya. Oke lanjut ya. Kalau di faktor keuangan ataupun di poin keuangan, apakah di sini Gemini akan bagus keuangannya? Ini Gemini terdeteksi 50-50. Biarpun kalian didukung sama adanya satu S of Cup ya. Nah, ini masih apa ya? Masih terdeteksi 50-50. Sekali lagi, atau konfirm kalian bagus di sini gitu. Cuman sayangnya kalian juga tertahan di The Magician juga seperti yang saya katakan tadi sobat. Kalian tertembak di sini gitu. Jadi Gemini ini kalau saya tangkap ya banyak ini dari Gemini energinya masuk di sini ya, yang saya tarik tadi dari kalian yang sedang menonton. Kalian ada yang tertembak, kali ini kalian ada yang tertembak di faktor pekerjaan. Ada juga yang tertembak di faktor keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Ada juga ini gitu loh, yang satu orang langsung tertembak 2 titik. Ada juga yang satu orang tertembak di 1 titik cuman dibiarkan gitu. Kesannya kalau saya menangkap, kesannya ini dibiarkan akhirnya merambat di keuangan. Makanya di keuangan kalian muncul The Magician. Artinya itu tadi bisa saja gini ya. Satu orang itu tertembak 1 titik. Ada yang di asmara sendiri, maaf, ada yang di pekerjaan sendiri, ada yang di keuangan sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan ada juga yang satu orang tertembak langsung dua-duanya. Jadi berimbas sobat gitu loh. Nah, seperti itu ya. 1 titik tapi berimbas gitu loh. Nah, ya. Makanya di sini apa melambangkan adanya The Moon sama The Magician. Ini ada hubungannya nih, The Moon sama The Magician ini. Nah, cuman kan The Magician ini ada apa ya? Ada residual energi. Ada energi baik ataupun energi
buruk, yang artinya tembakan. Kalau di demun ini tidak ada energi, pasti bisa dikatakan energinya ini energi sangat buruk gitu loh. Energi adanya suatu hambatan di pekerjaan kalian. Ya. Jadi jelas ya, saya juga tidak menyangka di sini, padahal kalian didukung sama Ace of Cup, ternyata setelah saya deteksi, saya terawang, sini muncul samar, 50-50, bisa saja 50% kalian akan diuntungkan, seperti yang saya katakan tadi, ya, tiba-tiba kalian dihantam suatu rezeki besar, tiba-tiba kalian juga serasa mampet, serasa sulit, ya. Mungkin yang sudah deal-dealan keuangan bisa saja ini kandas, bisa saja ini tidak jadi. Nah, kan seperti itu. Karena kan tadi saya mengatakan kuncinya itu ada di kata-kata tiba-tiba, sobat. Jadi bisa dipahami ya. Ya bisa saja nanti ketika kalian lagi santai ataupun kalian sedang tidak memikirkan suatu keuangan, nah tiba-tiba itu akan ada rezeki yang masuk gitu loh. Bisa saja loh seperti itu gitu loh. Ya. Apalagi kalian ketika dijanjikan sebuah keuangan, di sini kelihatannya kan deal. Itu yang 50%. Dan yang 50% lagi seperti yang saya katakan tadi. Tiba-tiba ada kegagalan yang luar biasa di sini. Ada keterpendingan. Ini luar biasa ya, Gemini kali ini bisa saja dikatakan tertembak di 2 titik. Ada yang terkena di asmara, ada yang kena di pekerjaan, ada yang kena di keuangan. Kalau bisa di netral ini Gemini ya. Ini saya kasihan untuk Gemini. Mulai kemarin ini Gemini kelihatannya kurang bagus ya. Seperti itu ya, di pertengahan bulan Agustus ini kelihatannya Gemini banyak tembakan, banyak serangan, banyak orang-orang toksik yang iri sama kalian. Banyak yang tertutup sobat, tidak bisa dipungkiri. Kalian kesulitan, terutama di faktor pekerjaan dan keuangan. Tidak adanya suatu kestabilan di sini. Beda dari yang sebelumnya. Oke ya, jadi kesimpulannya untuk ketiga poin ini, Gemini bisa dikatakan diuntungkan di satu titik ini Gemini ini. Diuntungkan di satu poin. Kalian diuntungkan di poin asmara. Untuk di poin kedua, poin pekerjaan, ini kelihatannya Gemini masih belum bisa diuntungkan, banyak hambatan. Dan di poin ketiga, poin keuangan ini 50-50, itu loh masih samar. Jadi jelas ya, sekali lagi kesimpulannya kalian diuntungkan di maksud saya harapan kalian terwujud di faktor yang pasti ini di faktor asmara. Jadi harapan kalian muncul di satu poin asmara. Nah, seperti itu ya. Bagus ini asmaranya Gemini. Oke sobat ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya berpesan harap di netral untuk Gemini, semoga tidak bertambah mengakar, karena saya menangkap sudah banyak yang mengakar di sini tapi dibiarkan. Nah, kan seperti itu sering saya mengatakan sobat ya, itu kalian netralkan gitu. Cari orang-orang di bidangnya. Ketika kalian bisa, ya di netral sendiri sobat gitu loh. Intinya kan ketika itu netral itu kan yang mendapatkan kebaikan ya, kegembiraan, kepositifan diri kita sendiri, bukan orang lain ataupun bukan orang yang membantu penetralan. Ya tidak begitu, tetap kalian sendiri nanti yang merasakan hasilnya. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak kalian netralkan, ya bukan orang lain yang dirugikan, ya bukan orang yang membantu kalian ini yang dirugikan, tapi kalian sendiri yang akan dirugikan. Ini sudah ada suatu pembiaran di sini, banyak sekali Gemini ya. Merasa ya mungkin dibiarkan ataupun ya mungkin alami. Nah, nanti kalian akan merasakan sendiri sobat gitu loh. Seiringnya berjalannya waktu, semakin ada suatu banyak masalah, banyak kemerosotan nanti. Kan sudah banyak yang konsultasi seperti itu gitu loh. Ya. Jadi saran saya Gemini tetap semangat, netralkan ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, sekali lagi yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu, biar tidak ada saling menyalahkan. Tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan, ketika kalian dalam masalah sudah jauh dari nalar logika, jangan diabaikan sobat ya. Apalagi disepelekan, nanti akan bertambah rumit ya, bertambah mengakar, bertambah rumit itu
Sudah banyak sekali contohnya yang konsultasi seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk bisa menangkal ataupun apa, menemukan solusi? Ya 2 solusinya. Kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu bisa lancar masuk. Minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar, itu akan menjadi ringan. Karena kan jelas ketika kita ini banyak energi positif, apalagi aura kita sampai terbuka kembali, itu akan bisa mengundang kepositifan sobat. Kan seperti itu, akan mengundang kepositifan, akan mengundang suatu apa ya, ya suatu keberuntungan-keberuntungan. Nah, beda lagi ketika diri kita banyak energi negatif, apalagi sampai aura kita apa tertutup ya, dari tembakan black magic. Nah, yaitu bisa dikatakan kebalikannya. Kita biarkan ya akan mengundang suatu hal-hal negatif, akan mengundang apa ya, kekecewaan ya, mengundang suatu permasalahan-permasalahan dan kesialan-kesialan itu. Nanti akan kalian dapatkan ketika tidak dinetral. Nah, kan seperti itu, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya, khususnya lebih-lebih diikhtiarkan. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.